Bismillahirrahmanirrahim. Bang, handphonenya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang kami muliakan beserta delegasi, para pejabat teras dan pemimpin di Partai Nasdem. Teman-teman sekalian, media, para jurnalis yang juga saya banggakan, terima kasih. Hari ini sungguh spesial karena tadi kami telah melakukan silaturahim dan juga diskusi tentang berbagai isu kebangsaan. Kami tentunya bersepakat bahwa menjalin silaturahim itu tanpa batas waktu dan secara retrospektif bersamaan dan kedatangan Bapak Surya Paloh ini juga berawal saat berjuang bersama dengan ayahanda Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sejak tahun 2004 yang lalu. Dan tentu sebagai sahabat dan juga sebagai negarawan, beliau berdua ingin terus meyakinkan bahwa regenerasi terjadi dengan baik dan tentunya semua bertanggung jawab untuk menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, kami tentu bersepakat dan semakin mengintensifkan komunikasi baik secara bilateral antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat, namun juga dengan sahabat kami PKS, dan tentunya selalu membuka untuk terus berkomunikasi dan bersahabat dengan partai-partai politik lainnya. Semangatnya adalah mari kita lakukan perubahan dan perbaikan, change for a better Indonesia, perubahan tentu untuk Indonesia yang semakin baik ke depan, change for a better future of Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Kami juga senantiasa mengapresiasi ketika Nasdem juga selalu menggelorakan semangat restorasi yang sebenarnya memiliki 4 elemen utama. Mohon maaf kalau salah Pak Surya Paloh. Kami membaca juga mengikuti bahwa yang pertama maknanya adalah memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Pak Surya Paloh dan teman-teman Nasdem juga memiliki semangat yang sama dengan Partai Demokrat untuk perubahan dan perbaikan ke depan. Yang jelas, apa yang menjadi kekuatan dalam semangat ini adalah bukan hanya sekedar mengubah sesuatu yang tidak diperlukan, bukan hanya sekedar berbeda, tetapi kita juga tentu mengapresiasi karena sejatinya Republik ini berdiri tegak, eksis sampai dengan hari ini dan insya Allah seterusnya sampai kapanpun, karena adanya apresiasi dan penghormatan kepada para pemimpin, kepada para senior dan pemerintahan sejak kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, lalu Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan hingga kini Presiden Joko Widodo. Kalau ada yang baik, segala capaian tentu semangatnya adalah kita lestarikan dan kita lanjutkan. Tetapi kita juga harus jujur sebagai bangsa. Bukankah kita sendiri yang harus selalu tumbuh dan memperbaiki dan menyempurnakan segala ikhtiar kita sebagai sebuah bangsa yang besar? Oleh karena itu, sejumlah isu, terutama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, keadilan dan penegakan hukum, serta demokrasi dan kebebasan berpendapat, seyogianya harus menjadi perhatian kita seiring dengan upaya kita terus meningkatkan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih maju lagi. Dan tadi secara khusus kami membahas, dan luar biasa Pak Surya Paloh ini mengatakan akan menjadi yang terdepan, dan kami akan menjadi yang terdepan, Nasdem maupun Demokrat, untuk menolak isu yang saat ini juga terus meresahkan, yaitu wacana sistem
pemilu proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Sejatinya kita yang terus mengalami perubahan-perubahan sepanjang zaman telah meyakini bahwa sistem pemilu proporsional terbuka adalah yang terbaik, yang relevan dan dibutuhkan dalam demokrasi semajemuk dan dinamis Indonesia ini. Kalau kita kembali lagi ke sistem proporsional tertutup, artinya kita setback, mundur sekian belas tahun ke belakang, rugilah kita semua karena hak rakyat dirampas. Bukankah kita ingin memilih yang terbaik dari para wakil rakyat maupun pemimpin kita di negeri ini? Oleh karena itu jangan sampai ada hak rakyat yang dirampas sehingga rakyat dipaksa seperti membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu siapa yang akan kita pilih. Inilah sejatinya bagaimana kita ingin mempertahankan sistem pemilu proporsional terbuka. Dan yang lebih mengherankan adalah ketika tahapan-tahapan pemilu sudah berjalan, sudah semakin mendekat menuju ke 14 Februari 2024 nanti, kok tiba-tiba masih saja dibikin supaya tidak tenang kita semua untuk mempersiapkan diri menuju pemilu. Justru sesuatu yang sangat fundamental harusnya dibicarakan baik-baik, melibatkan semua. Jangan ada paksaan-paksaan tertentu yang bisa kita sesali sebagai bangsa. Oleh karena itu kami sepakat bahwa ini semua harus kita jaga, jangan sampai ada upaya-upaya balikan kita ke demokrasi yang sentralistik. Padahal kita ingin partai-partai politik juga semakin modern, semakin maju dan juga egaliter. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami juga ingin selalu meyakini bahwa komunikasi yang terjadi antara tiga parpol, saya ulangi lagi, Nasdem, PKS dan Demokrat, bisa semakin baik dan intensif. Selalu ada kemajuan dan progresnya. Saya juga sering ditanya melalui sejumlah juru bicara, termasuk juga Kepala Bapomsa, banyak teman-teman media yang bertanya, Demokrat bagaimana? Sudah jelas bahwa sikap dan posisi politik Partai Demokrat yang kami sampaikan pada tanggal 23 Januari 2023 yang lalu itu resmi, dan tentu itu bukan hanya sekedar test the water, bukan hanya sekedar uji coba saja, tetapi setelah melewati sebuah proses konsultasi, komunikasi yang intensif antara saya pribadi sebagai Ketua Umum dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan tentunya masukan dari berbagai pihak internal kami, baik jajaran di tingkat pusat, daerah maupun kabupaten kota. Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan dan perbaikan, kita juga harus bisa memberikan ruang kepada Saudara Anies Baswedan untuk bisa menjadi calon presiden atau bakal calon presiden yang juga diyakini bisa membawa atau merepresentasi gerakan perubahan tadi. Tentunya kita terus berpikir, justru pertanyaan sesungguhnya adalah apa yang dilakukan kami saat ini pada tahapan memfinalisasi, meyakinkan bahwa ketiga partai politik memang benar-benar bisa duduk bersama dalam sebuah visi besar, dan tentunya kita semakin intensif berkomunikasi, membangun chemistry dengan Saudara Anies Baswedan, karena sejatinya kesepakatan dan juga kesamaan cara pandang tadi Pak Surya Paloh mengingatkan, bukan hanya ukuran rasional, tetapi juga secara emosional, secara spiritual, dan itulah yang ingin kami terus bangun, sehingga mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini juga bisa menjawab apa yang selama ini ditanyakan oleh para media ataupun teman-teman wartawan sekalian. Yang jelas kami ingin kapal koalisi ini bisa berlayar, dan mudah-mudahan bukan hanya karena berlayar, tapi juga bisa menang, memenangkan suara, hati, dan pikiran masyarakat kita untuk perubahan menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Surya Paloh, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, para pejabat teras Nasdem. Tadi kami sempat makan siang dan juga sedikit menghibur satu sama lain. Di sini banyak penyanyi profesional, baik dari Nasdem maupun Demokrat. Mudah-mudahan suasana yang baik ini, hubungan yang semakin intensif ini bisa terus menjadi modal yang penting bagi kita menuju sukses bersama, menang bersama 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu yang saya hormati dan kami banggakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Mas Ahaye serta seluruh jajaran KLAS DPP Partai Demokrat. Saudara rekan-rekan wartawan pers yang saya hormati, Mas Ahaye sudah membuka pertemuan pada siang dan sore ini pada saudara semuanya, dan itulah seyogianya semua hasil diskusi pembicaraan yang ada pada kunjungan persahabatan, kunjungan balasan ke kantor DPP Demokrat yang kami lakukan pada hari ini. Tidak ada perbedaan apapun dari satu diskusi yang cukup intens tadi, mempunyai kesepahaman, pandangan yang sama. Semua didasarkan oleh niat baik dari kedua institusi partai politik ini untuk ingin memberikan kontribusi yang optimal bagi kepentingan kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Proses perjalanan politik tentu dalam sebuah sistem negara demokrasi tidak semua bersepakat dalam kesepakatan. Ada perbedaan, ada beda pandangan, beda pikiran yang melahirkan satu dan lain tidak bersepakat. Tapi kami mempunyai optimisme dan keyakinan penuh. Semuanya didasari oleh niat baik. Semua pihak pada dasarnya kita menyayangi negeri ini. Kalau itulah kembali pada momen pertemuan pada sore hari ini. Kami berdua, Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Nasdem dan kedua jajaran institusi ini ingin mengapil kepada seluruh di masyarakat, komponen dan elemen masyarakat, baik mereka yang berada di dalam institusi formal maupun di luar institusi formal, untuk lebih menghemat energi yang ada dengan semangat mempertahankan spirit persatuan dan kesatuan di antara kita. Bukan menghamburkan energi untuk saling memprovokasi dan membuang energi untuk saling memfitnah, menjelekkan di antara kita satu sama lain. Inilah sebenarnya appeal kami, harapan kami. Tidak mudah memang kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita, walaupun dilandasi oleh niat baik sekalipun. Ketika persepsi masih belum mencapai suatu kesamaan. Tapi inilah perjuangan kita bersama. Termasuk saudara bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Mas Ahaye tadi, di dalam menghadapi situasional keadaan, bagaimana hasil akhir keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sistem proporsional terbukakah dalam pemilu kita yang kita pertahankan atau berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sekali lagi, dari pembicaraan kami tadi, kami merasa sayang, 1000 kali sayang. Modal besar untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah pada saat ini itu disebabkan tersedianya kondisi yang kondusif atau stabilitas yang kita miliki. Ini modal bagi kita. Ini modal bagi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tentu sebagai anggota koalisi pemerintahan, Nasdem berkomitmen dan menjaga sepenuhnya agar perjalanan daripada seluruh prestasi yang dicapai tidak terusakkan oleh satu dan lain hal. Kami bersyukur juga bahwasanya sikap pemerintah jelas
bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR RI, menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung, mempertahankan sikap profesional terbuka. Nah, ini melegakan kami. Di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, kalau memang terjadi sebaliknya, dan kami bisa menyatakan prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah. Ancaman terhadap stabilitas jangan sempat terjadi. Kami perlu menyatakan ini. Kenapa niat baik dan sayang pada negeri ini? Inilah hal yang perlu kami utarakan pada saudara semuanya mengenai masalah koalisi di antara Demokrat, PKS, Nasdem. Mas Ahaye sudah menjelaskan tadi. Saya pikir tidak ada perbedaan sedikitpun. Pada teman-teman semuanya kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan mengikuti terus-menerus proses daripada perjalanan ketiga institusi partai politik ini. Kami juga yakin dan percaya masih memiliki optimisme yang kokoh dan kuat bahwasanya perjalanan pemilu pada tahun 2024 yang akan datang, baik Pilpres maupun Pileg, akan dalam suasana yang lebih bersahabat, tidak mencekam, tidak menimbulkan ekses terhadap stabilitas tadi, tidak merusak persatuan dan semangat kebersamaan di antara kita. Pilihan boleh berbeda, tapi cinta, sayang, komit kepada persatuan tetaplah di atas semua itu. Inilah harapan kami, sama optimisme kami. Pemerintah kami yakin akan menjadi sebuah wasit yang akan memerankan fungsi peran pemerintahan untuk menjaga jalannya pemilunya jujur dan berkeadilan. Insya Allah tidak memberikan tempat pada siapapun yang mencoba untuk merusak suasana kebatinan, semangat persatuan, memberikan pikiran reaksionis, pikiran-pikiran radikalisme yang merusak persatuan yang kita, yang mengorbankan persatuan demi kepentingan kelompok semata-mata. Bagi kami itu selesai. Kami yakin itu diperlukan perjuangan, dan kami perjuangan kawan-kawan pers untuk tetap konsisten sebagai pers yang independen, jurnalis yang memberikan peran ikut membangun karakter nation and building Indonesia ini. Watak kebangsaan kita, itu harapan kami. Demikianlah keterangan kami, semoga teman-teman semuanya bisa memaklumi. Kira-kira terima kasih. Boleh, nggak usah berat-berat. Pak, Boleh singkat aja dua pertanyaan, boleh? ya izin Bang Ahaye dan Pak Surya Paloh datang dari Kompas.com. Pak Surya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi beberapa waktu belakangan ini kan Pak Surya kemarin bermain ke Golkar, hari ini juga ke Demokrat. Yang selalu dibahas adalah soal kekuatan bagaimana membentuk soliditas untuk menolak sistem proporsional tertutup. Kita juga tahu Pak Surya punya hubungan personal yang sangat baik dengan Pak Jokowi. Di pertemuan terakhir kemarin dengan Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi juga sempat membahas substansi soal proporsional terbuka dan tertutup ini, dan apa yang dibahas di situ? Itu, terima kasih Pak. Baik, langsung saja. Mengingat sudah lama sebelum intro entry kepada pertemuan dengan Presiden Jokowi, saya tidak menyanyiakan waktu atas kesempatan yang ada.
walaupun waktu 1 jam 20 menit itu terasa amat singkat. Jadi saya tidak singgung mengenai masalah profesional terbuka dan tertutup ini karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas memberikan apresiasi dukungan supaya terbuka. Nah, saya mensyukuri ini. Kalau tertutup baru barangkali saya tanya kenapa tertutup. Nah, pemerintah bilang terbuka. Nah, sayang ya. Baik, terima kasih. 2. Selamat sore Mas Ahaye, Pak Paloh, dan beserta jajaran Demokrat dan Nasdem. Mau nanya kepada Pak Paloh, izin Pak mau bertanya soal pandangan Bapak terhadap Pak Ahaye yang menjadi salah satu cawapres yang selalu disebutkan dalam survei untuk Pak Anies. Bagaimana pandangan Bapak terhadap Mas Ahaye? Lalu kabarnya Pak Paloh sudah sempat menyetujui bahwa Pak Ahaye akan menjadi cawapresnya Pak Anies. Apakah itu benar? Dan terakhir, setelah kunjungan ini, apakah Nasdem juga akan berkunjung kepada PKS untuk memperkuat koalisi perubahan? Terima kasih banyak. Dari media apa? Dari Kumparan, Eras dari Kumparan, Pak. Lihat aja orang yang berdiri di sebelah saya ini. Potongan, ganteng semuanya, pikiran. Ya. Ini masalah bagaimanapun juga adalah keputusan akhir ada di tangan Capres. Dari awal saya katakan mengenai masalah pasangan cawapres. Dari sejak awal deklarasi serahkan kepada Capres. Ya, ini bagaimana? Kalau ditanya pada pendapat saya, cocok. Jangankan Mas Ahaye, lain juga cocok. Bagaimana? Jadi itulah biasanya. Jadi kita lihat aja langsung nanti sampai pada momen waktunya. Tapi dari apa yang saya pahami bagi seorang Ahaye, cawapres boleh, nggak cawapres juga ya boleh. Itu adalah pemahaman saya. Dan mudah-mudahan saya yakin saya tidak salah. Tapi kalau ditanya pantas, sekali lagi saya katakan lebih dari pantas. Nah, kedua tadi PKS yang tercari waktu yang cocok nanti kawan-kawan PKS. Jangankan sekarang kita berkoalisi, jauh hari sebelum koalisi saya pikir sudah ke PKS yang terkenal dengan rangkulan persahabatan, rangkulan kebangsaan, ya. Dan kemudian apa lagi tadi? Selesai? Itu. Okay. Assalamualaikum Pak Surya. Ya. Halo Pak Surya. Ya, sekarang ini bertanya, saya Irfan dari wartawan Tirto.id. Izin bertanya mengenai hasil survei harian Kompas terakhir kemarin mengungkapkan bahwasanya suara Nasdem atau elektabilitas Nasdem tertinggi setelah mendeklarasikan Pak Anies. Lalu dari kedua koalisi perubahan yaitu Demokrat dan PKS mengalami penurunan elektabilitas. Apakah Baswedan akan ikut bersafari dengan Demokrat dan PKS dalam periode berikutnya atau ada strategi-strategi lainnya agar agar ada siasat supaya dua partai yang lain bisa ikut menanjak suaranya seperti Nasdem? Terima kasih. Pak, izin Pak, mau menambahkan sedikit yang soal hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas ini Pak. Jadi kan di satu sisi elektabilitas Nasdem naik yang dipengaruhi kuat oleh setelah deklarasi Pak Anies Baswedan. Namun di sisi lain tingkat elektabilitas Pak Anies Baswedan justru masih fluktuatif. Terakhir malah ada penurunan gitu Pak. Nah, untuk mengantisipasi berlanjutnya tren penurunan ini, apakah akan jadi salah satu pertimbangan untuk mempercepat deklarasi koalisi perubahan? Terima kasih. Baiklah saudara, kita kami bisa memahami lembaga survei memberikan indikator. Tentu dalam tingkat pemahaman kami, baik saya, Demokrat, Mas Ahaye, dan kawan-kawan lainnya, semua kita menghargai pikiran-pikiran dan hasil lembaga survei. Bagi Nasdem dia sudah terbiasa untuk
surveinya memang rendah kan. Ini ada naik sedikit baru napas sedikit aja. Jangan-jangan turun lagi. Nah itu tidak kita harapkan. Mudah-mudahan dia bisa naik. Bahkan dengan teman-teman kami juga. Biasa naik, dia turun sedikit, nanti naik lagi. Itu harapan kita. Semuanya ini adalah hal yang masih dinamis dalam satu progres perjalanan ke depan. Jadi itu bukan semuanya hari ini bisa dilihat. Sebagai indikasi hari ini ya. Tapi ini akan panjang sih perjalanannya. Nah kita lihat lagi. Tapi kami berkewajiban untuk saling membesarkan hati. Itu kewajiban. Jadi kalau Mas Ahy barangkali agak sedikit murung kecil, itu kewajiban saya untuk bikin dia gembira sedikit. Nah kawan-kawan PKS sedikit, ya kan, nah itu perlu. Nah kalau enggak mereka koalisinya nggak hangat. Koalisi yang hanya sekedar lip service saja, karena kebutuhan sesaat sama-sama, habis itu kita tidak saling mengenal satu sama lain. Ya mudah-mudahan jangan terjadi di antara Demokrat, PKS maupun Nasdem. Itu modal komitmen kami. Ini harapan kami ke depan. Jadi kepada teman-teman semuanya inilah yang bisa kami beritahukan. Semuanya kami punya spirit yang sama, saling membesarkan hati, dan insya Allah progres yang jauh lebih positif bisa kami lihat. Kami berkepentingan bahwasanya semua upaya yang sedang berlangsung ini bisa tetap termanage dengan baik. Kami tetap membuka komunikasi, ya kan, dengan semua pihak. Itu harapan kami. Tidak ada pemikiran-pemikiran kami membatasi diri. Kami ingin mendengarkan saran, mendengarkan pendapat, bahkan mendapatkan kritik. Itu penting. Bayangkan ketika kami ingin maju, tapi kami menolak pikiran-pikiran yang berseberangan dan kritik, dan sekaligus kami anggap itu musuh. Nah itu berarti ada penyakit batin akut. Kami tidak mau itu dihadapi penyakit batin akut itu. Merasa paling benar sendiri, merasa paling sukses sendiri. Nah ini saya pikir mudah-mudahan dijauhi. Indonesia, bangsa ini membutuhkan semangat kebersamaan yang harus tetap terjaga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Satu, dua, tiga. Tadinya mau di luar sini,
takut hujan tadi banyak ke dalam. Ya. Ini lagi ya. Oke, terima kasih. Pasukan sudah. Ibu. Jalan dulu, Pak. Mana ibu-ibu tadi mana? Sini. Ayo. Hilang ibu-ibu ini. Terima kasih, Bu. Lagi? Satu lagi. Udah? Oke. Ya. Siap. Sudah ya? Oke. Ada di sini. Ya. Oke. Halo. Terima kasih, Pak. Dan pemirsa, baru saja kita menyaksikan pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua Umum kedua partai politik, yaitu Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, yang menyatakan ada beberapa poin yang tadi disampaikan, ada isu-isu strategis yang dibahas selain menjaga dan menjalin silaturahmi, tetapi juga isu-isu seperti wacana pemilu proporsional terbuka atau tertutup ini juga menjadi concern, dan juga terkait dengan calon presiden Anies Baswedan yang didukung atau diusung oleh kedua partai politik. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan untuk mengetahui poin-poin apa saja yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam pertemuannya kali ini, kita terhubung dengan jurnalis MJN Sisilia Sinabariba. Selamat siang, Sisil, bisa Anda gambarkan poin-poin apa saja yang disampaikan oleh Ketua Umum kedua parpol? Iya, Jason, tadi pertemuan berlangsung selama 2,5 jam dimulai sekitar pukul 11 siang di lantai 4 kantor DPP Partai Demokrat, dan memang berlangsung dengan hangat karena tadi diselingi dengan makan siang bersama. Ada sejumlah poin-poin yang dibahas oleh kedua ketua umum partai politik yang sudah sama-sama sepakat untuk melakukan koalisi ini. Yang pertama tentunya membahas mengenai isu-isu kebangsaan. Namun yang paling disoroti di sini adalah bagaimana kedua partai ini sepakat dengan sikap politiknya untuk menolak sistem proporsional tertutup yang saat ini sudah masuk dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga membahas bagaimana memantapkan koalisi dan juga mematangkan koalisi antar kedua partai bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, Jason, untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mas Herzaki. Mas, cukup menarik tadi disampaikan oleh kedua ketua umum partai politik ini bahwa pembicaraan berlangsung dengan hangat, kemudian membahas mengenai isu-isu kebangsaan dan proporsional terbuka versus proporsional tertutup. Apa sebenarnya sikap politik yang tadi diteguhkan oleh kedua partai ini, Mas Zaki? Ya, yang pasti politik yang menyejukkan, kemudian politik yang menyatukan. Janganlah karena ada keinginan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, lalu persatuan kita dikoyak-koyak atau dicabik-cabik. Nah, inilah yang kemudian menjadi komitmen bersama antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem, bahwa kita ingin menjaga persatuan dan kesatuan di atas segalanya. Lalu yang kedua juga kita memang menginginkan adanya perubahan, karena menurut kami selama ini memang sudah ada perbaikan, tetapi ada banyak hal yang menurut kami masih perlu diperbaiki lagi dan juga perlu ada perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat. Kemudian yang ketiga terkait dengan proporsional terbuka dan tertutup, ini sudah sangat tegas dan jelas
Malah kalau kita bicara sangat keras sebenarnya sikap kami Demokrat yang disampaikan ya. Tadi Mas Ahaye secara langsung menegaskan bahwa kami fokus dan kami akan terus berjuang agar sistem proporsional terbuka ini terus bisa dipertahankan. Karena bagaimanapun ini bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, memilih siapa anggota dewan yang diinginkannya. Pak Surya Paloh juga menegaskan hal yang serupa. Dan kami berdua sama-sama ingin agar menjaga stabilitas. Janganlah kemudian karena perbedaan pandangan atau kepentingan pihak-pihak tertentu lalu berupaya mencari celah gitu ya, berupaya mengganggu stabilitas, mengganggu persatuan kesatuan, termasuk terkait dengan masalah pemilu. Karena kami ingin pemilu ini tetap berlangsung sesuai dengan jadwal 2024. Sudah di tengah permainan, janganlah kemudian berupaya mengubah-ubah ini aturan permainan, padahal permainan sudah berlangsung ini. Kalau berbicara bermain bola 2 kali 45 menit ya, udah masuk di pertandingan. Kan tidak lucu gitu kalau tahu di tengah-tengah tanding ini ada diberhentikan sebentar. Ya ini peraturan ini diubah, peraturan offside, peraturan golnya diubah. Ini kan menjadi, mohon maaf gitu ya, jadi agak aneh gitu. Ada apa sebenarnya gitu? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Secara tidak langsung wacana proporsional terbuka versus tertutup ini mengganggu stabilitas politik sementara pemilu sudah masuk dalam berbagai tahapannya, begitu ya Mas Zaky. Ada kesamaan lain yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh dan juga Mas Ahaye terkait dengan koalisi. Tidak ada perbedaan apapun yang terjadi dalam diskusi hari ini. Bagaimana nanti masa depan koalisi yang juga tentunya dibahas tadi Mas Zaky? Ya, sangat jelas kalau bicara mengenai masa depan, koalisi ini terus bergerak maju, berprogres. Apalagi hari ini terlihat sekali betapa Pak Surya Paloh sejak datang tadi dipayungi Mas Ahaye ketika hujan, jalan berdua, pada kekeluargaan kehangatan. Begitu juga para rombongan tadi delegasi Nasdem dengan disambut dengan hangat. Ya, dengan hangat oleh para kader-kader dan pengurus teras Partai Demokrat. Di atas juga tadi diskusinya meskipun isu-isunya cukup berat ya karena masalah bangsa, masalah kerakyatan gitu dan juga masalah koalisi, tetapi tetap tadi dalam suasana yang sangat cair dan penuh kekeluargaan. Nah, itulah kata kuncinya karena bagaimanapun kami ya punya hubungan historis. Dulu ketika Pak SBY 2004 maju sebagai capres, Pak Surya Paloh termasuk salah satu pendukung utamanya. Dan kemudian berhasil terpilih. Nah ini kan juga kemudian kita tarik lagi sekarang ini ada kebersamaannya yang dirasa bahwa ini kuat sekali gitu. Ada chemistry karena tadi lagi-lagi bukan sekedar jarak dekat seperti kata Pak Surya Paloh ya di atas ditegaskan, tetapi juga ada kenyamanan satu sama lain, ada rasa kekeluargaan. Nah ini yang juga ditegaskan oleh Mas Ahaye gitu. Punya pengalaman historis sendiri bagaimana menerjemahkan ini tadi dalam bentuk kehangatan yang berlangsung di lantai 4 tadi Mas Zaky. Kami bisa diberikan gambaran kehangatan seperti apa ya dimaksud di dalam? Ya, tadi diskusinya sangat cair, ramah, hangat. Lalu ada jamuan makan siang juga. Ada tadi ini namanya jamuan makan siang. Menu utamanya adalah kepala ikan kakap. Nah, jadi ada gulai ya, kepala ikan kakap ini. Ya, ini sesuai dengan koalisinya lah kita lihat ya kan. Betapa kita ingin menjadi tadi kakap. Nah, ini yang menjadi kakap, menjadi pemimpin. Dan kenapa kepala? Karena disinilah pemikiran-pemikiran besar untuk bangsa ini insya Allah akan berawal dari koalisi perubahan. Ya, untuk perubahan dan perbaikan di 2024 nanti. Tadi sangat enak lah gitu tadi. Artinya berlangsung dengan cair seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah berlangsung. Menarik tadi Mas Zaky ketika konferensi pers ada wartawan yang bertanya bagaimana tanggapan dari Pak Surya Paloh terkait dengan Ahaye yang dicalonkan untuk menjadi wakil presiden pendamping Pak Anies Baswedan. Pak Surya menyatakan sangat pantas dan sangat layak untuk menjadi wakil presiden pendamping Pak Anies. Bagaimana pihak Demokrat menanggapi ini? Ya kalau dari kami tentu sangat menyambut baik dan mengapresiasi ya karena tadi lagi-lagi Pak Surya Paloh ini kan seorang yang sudah sangat punya pengalaman yang luar biasa di dunia politik, sangat-sangat panjang jejak rekamnya dan terbukti 2004 bersama Pak SBY sebagai presiden, 2014 bersama Pak Jokowi, lalu kemudian kemarin duluan mendeklarasikan Mas Anies Baswedan yang ternyata surveinya luar biasa, sambutan masyarakat luar biasa. Ya kalau kemudian tadi beliau sampaikan bahwa Mas Ahaye ini adalah lebih dari pantas. Ya ini mungkin bagian dari intuisi politiknya Pak Surya Paloh. Tapi lagi-lagi kan Pak Surya Paloh sudah menegaskan sama sikapnya dengan Ketum Ahaye dan juga teman-teman PKS. Cawapres kita serahkan kepada Capres. Kita percayakan kebersamaan ini sama-sama punya niat yang sama. Punya niat yang baik dan ingin memenangkan. Bukan sekedar bertanding atau berkoalisi tapi ingin memenangkan. Karena dengan menang baru kita bisa mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk bangsa dan negara ini yang diharapkan masyarakat.
perubahan dan perbaikan. Itu kata-kata yang tadi berkali-kali disampaikan oleh Mas Ahaye ya, Iya. Mas Zaki. Terima kasih banyak Mas Zaki Sejalan atas dengan restorasinya Nasdem. dan Nah, tadi memang sempat disebut juga disebut ya, juga Mas oleh Zaki. Mas Ahaye ada 4 poin Betul. mengenai restorasi Nasdem. Baik. Terima kasih banyak Mas Zaki atas kesempatannya. Dan memang selain tadi membahas mengenai koalisi, sebenarnya yang paling penting yang tadi ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa kedua partai ini sepakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mewujudkan Indonesia yang lebih maju ke depannya, dan salah satunya dengan menolak sistem proporsional tertutup karena ini merupakan hal yang fundamental yang nantinya akan berdampak kepada masyarakat. Untuk sementara kembali ke Anda, Jason. Baik, terima kasih Sisilia Sinabariba atas laporan langsung Anda dan selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Breaking News Metro TV terkait dengan pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pastikan Anda tetap bersama kami karena Newsline akan kembali saat lagi.